Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan tentang materi himpunan dan operasi biner untuk mata kuliah teori grup dan dosen pengampu Bapak Dr. Rafiq Julkarnain MPD. Kami dari kelompok 1 kelas 4E yang beranggotakan yang pertama ada Linjani Dwi Yakob dengan NPM 21100505071 dan yang kedua ada Randy Dermawan dengan NPM 211006310500025 dan yang ketiga ada saya sendiri Saripudin dengan NPM 211006310500032 dan yang terakhir ada Sabrina Hakim dengan NPM 211006310500124. Untuk submateri dari himpunan dan operasi biner, yang pertama ada definisi fungsi, yang kedua ada jenis-jenis fungsi, dan yang ketiga ada definisi operasi biner, yang selanjutnya ada sifat ketertutupan, yang selanjutnya ada sifat asosiatif, yang selanjutnya ada elemen identitas, dan yang terakhir ada elemen inverse. Untuk materi definisi fungsi akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang dimana suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menghubungkan dari setiap A anggota A ke tempat satu B anggota B. Jadi, dikatakan fungsi itu apabila ada suatu anggota dari suatu himpunan A menghubungkan ke tempat satu di B anggota dari himpunan B. Dan himpunan A ini disebut domain atau daerah asal, sedangkan himpunan B itu disebut range atau daerah hasil. Kita menuju ke latihan soal, yang dimana di sini kita diberikan 4 relasi, yang dari keempat relasi tersebut, manakah yang termasuk fungsi dan bukan fungsi. Untuk keempat relasi tersebut, yang pertama ini ada relasi untuk alfa, yang kedua relasi beta, yang ketiga ini relasi gamma, dan yang keempat ini relasi delta. Dari keempat relasi tersebut dapat kita kemukakan bahwa untuk relasi alfa ini merupakan sebuah fungsi, di mana karena setiap anggota dari himpunan A itu tepat satu ke himpunan B, yang dimana di sini A ke X, B ke Y, C ke Z. Maka ini dapat dikatakan sebuah fungsi. Untuk relasi selanjutnya di sini ada relasi beta, juga merupakan sebuah fungsi, yang dimana anggota dari himpunan A itu tepat satu ke himpunan B. A ke X, B ke Y, Z ke X. Ini juga dapat dikatakan sebuah fungsi. Sedangkan untuk relasi selanjutnya di sini ada relasi gamma, yang di sini merupakan bukan suatu fungsi karena ada anggota dari himpunan A ini mempunyai lebih dari satu pasangan di B, yang dimana di sini adalah untuk eh, anggota himpunan A ini adalah A ke X dan A ke Z. Karena memiliki dua pasangan di anggota himpunan B, maka ini bukan merupakan sebuah fungsi. Begitupun dengan relasi yang keempat, di sini ada relasi untuk delta. Ini juga bukan merupakan sebuah fungsi karena ada anggota A juga yang mempunyai lebih dari satu pasangan di anggota himpunan B. Selanjutnya ada jenis fungsi. Di sini ada dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah fungsi injektif, yang kedua fungsi surjektif, dan yang ketiga adalah fungsi bijektif. Yang dimana untuk fungsi injektif ini sering disebut dengan fungsi 1-1, yaitu suatu fungsi dikatakan fungsi injektif apabila untuk setiap A1 anggota A1 A2 anggota himpunan A ini berlaku anggota dari A1 ini sama dengan ke A2 gitu, yang menyebabkan A1 sama dengan A2. Fungsi 1-1 ini disebut fungsi injektif apabila ada suatu semisal ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B, dan himpunan A ini anggotanya tepat satu ke himpunan B gitu, maka disebut sebagai fungsi injektif. Sedangkan untuk yang fungsi kedua di sini adalah fungsi surjektif, sering kita sebut sebagai fungsi onto,
yang dimana dikatakan fungsi surjektif apabila untuk setiap B anggota B ada A anggota himpunan A sedemikian sehingga untuk A ini sama dengan B gitu. Jadi untuk surjektif sendiri merupakan sering disebut gitu sebagai fungsi onto gitu. Sedangkan untuk yang terakhir di sini ada fungsi bijektif. Ini adalah fungsi satu-satu dan onto gitu. Kedua fungsi tersebut ada fungsi satu-satu dan fungsi onto itu disebut sebagai fungsi bijektif. Langsung saja ke latihan soalnya. Di sini ada sebuah fungsi manakah yang termasuk fungsi injektif gitu. Untuk jawabannya sendiri, pemetaan ini yang pertama, untuk pemetaan yang pertama ini termasuk fungsi injektif karena menurut definisi tadi, suatu fungsi dikatakan injektif apabila ada A1, A2, anggota himpunan A ini berlaku A1 sama dengan A2 gitu. Sesuai ya dengan gambar di sini A1 ke A1, A2 ini ke A2 gitu, memetakan satu gitu ke himpunan dari suatu himpunan ke himpunan gitu dan ini disebut sebagai fungsi injektif gitu. Sedangkan untuk yang keduanya ini adalah bukan merupakan suatu fungsi injektif. Jadi untuk manakah yang termasuk fungsi injektif itu adalah pemetaan yang pertama. Lanjut ke latihan yang kedua. Di sini juga sama diberikan suatu pemetaan. Pertanyaannya manakah yang termasuk fungsi surjektif? Tadi injektif, sekarang manakah yang termasuk fungsi surjektif? Untuk jawabannya sendiri itu pemetaan yang pertama ini termasuk fungsi surjektif ya karena menurut definisi tadi, definisi ketiga, suatu fungsi dikatakan surjektif apabila ada setiap anggota B dari himpunan B itu ada anggota A himpunan A sedemikian sehingga ini A sama dengan B gitu. Sesuai dengan gambar ya bahwa kodomain dari ini mempunyai pasangan di domain tanpa sisa gitu. Yang mengakibatkan untuk A ini sama dengan B gitu. Di sini untuk yang pertama ke sini, kedua ke sini, yang ketiga ke sini, yang keempat ke sini. Maka kodomain di sini tuh habis gitu, tidak ada sisa. Maka ini disebut sebagai fungsi surjektif. Sekian penjelasan dari saya. Untuk yang selanjutnya di sini ada definisi operasi biner yang akan dijelaskan oleh Linjani. Kepadanya waktu dan layar dipersilahkan. Selanjutnya, di sini terdapat definisi dari operasi biner. Nah, misalkan G bukan merupakan himpunan yang terkosong. Suatu operasi biner pada G merupakan suatu fungsi dari G dioperasikan dengan G akan menghasilkan G. Apabila suatu operasi biner dinotasikan dengan bintang, maka operasi A bintang B sama dengan C merupakan suatu pemetaan A, B elemen G dioperasikan dengan G ke C yang merupakan elemen G. Selanjutnya di sini terdapat contoh 1 diberikan suatu himpunan A dengan elemen minus negatif 1, 1 dan operasi perkalian aritmatika. Tunjukkan bahwa operasi perkalian aritmatika tersebut merupakan operasi biner pada himpunan A. Untuk penyelesaiannya, di sini produk kartesius dari A dioperasikan dengan A, yaitu terdapat negatif 1, negatif 1, negatif 1, 1, negatif 1, dan 1,1, sehingga A, B itu menghasilkan C. Nah, kita peroleh dari perkalian ini terdapat dalam tabel negatif 1 dikalikan dengan negatif 1, kita dapatkan 1, negatif 1 dengan 1 kita dapatkan negatif 1, 1 dikali negatif 1 kita dapatkan negatif 1, dan 1 dikali 1 kita dapatkan 1. Nah, karena elemen pada himpunan C ini terdapat hanya minus 1 dan 1, yang mana itu merupakan anggota dari
himpunan A. Nah, dengan demikian A, B elemen A yang dioperasikan dengan A ke C elemen dari A. Maka operasi perkalian aritmatika merupakan suatu operasi biner pada himpunan A. Selanjutnya di sini terdapat contoh 2 dengan soal diberikan suatu himpunan A yang memiliki elemen negatif 1, 1 dan operasi penjumlahan aritmatika. Nah, tunjukkan bahwa operasi penjumlahan aritmatika tersebut bukan operasi biner pada himpunan A. Nah, di sini terdapat produk kartesius dari A yang dioperasikan dengan A, terdapat negatif 1, negatif 1, negatif 1, 1, negatif 1, dan 1,1. Sehingga A, B itu akan menghasilkan C. Nah, di sini kita peroleh negatif 1 ditambah dengan negatif 1 yaitu negatif 2, negatif 1 ditambah dengan 1 yaitu 0, 1 ditambah negatif 1 itu sama dengan 0, dan 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Nah, karena C ini, hasil dari penjumlahan ini yaitu C itu terdapat elemen-elemen yang bukan dari elemen A. Nah, maka A, B elemen A yang dioperasikan dengan A untuk operasi penjumlahan aritmatika bukan merupakan suatu operasi biner. Selanjutnya, di sini terdapat contoh 3 dengan soal diberikan suatu himpunan bilangan bulat atau Z dan suatu operasi A dikurang B didefinisikan sebagai 2A ditambah B dikurang AB untuk setiap A, B elemen Z atau elemen bilangan bulat. Nah, tunjukkan bahwa operasi pengurangan tersebut merupakan operasi biner pada Z, pada bilangan bulat. Untuk penyelesaiannya, berdasarkan definisi operasi biner bahwa suatu operasi biner pada Z merupakan suatu fungsi dari Z yang dioperasikan dengan Z maka menghasilkan Z. Nah, sehingga akan ditunjukkan bahwa operasi pengurangan merupakan operasi biner pada Z yang berlaku A kurang B itu sama dengan C. Merupakan suatu pemetaan A, B elemen Z yang dioperasikan dengan Z ke C itu merupakan elemen Z. Nah, perhatikan bahwa produk kartesius dari Z yang dioperasikan dengan Z menghasilkan tak terhingga hingga 1,1 lalu sampai dengan 1,100 sampai dengan negatif 100,90 dan sampai dengan tak terhingga. Nah, karena Z ini merupakan himpunan tak terhingga, maka Z dioperasikan dengan Z merupakan himpunan tak berhingga. Selanjutnya, kita ambil sembarang A elemen Z. Akan dibuktikan bahwa 2A elemen Z. Untuk kasus yang pertama, untuk A elemen Z, maka 2A sama dengan A ditambah A yang merupakan elemen Z. Kasus yang kedua, untuk negatif A elemen Z, maka negatif A ditambah negatif A itu sama dengan negatif 2A elemen Z. Untuk kasus yang ketiga, A sama dengan 0, maka 2 dikali 0 sama dengan 0 ditambah 0 yang merupakan elemen Z. Nah, berdasarkan kasus 1, 2, dan 3 tersebut, maka terbukti bahwa untuk setiap A elemen Z, maka 2A itu merupakan elemen Z. Nah, kita ambil lagi sebarang A, B elemen Z. Nah, akan dibuktikan bahwa 2A ditambah B itu merupakan elemen Z. Nah, kasus yang keempat, misalkan A, B elemen Z positif, maka A ditambah A ditambah B sama dengan 2A ditambah B elemen Z. Nah, kasus yang kelima, misalkan A, B elemen Z negatif, maka negatif A ditambah negatif B sama dengan 2 dikali negatif A ditambah negatif B itu elemen Z. Nah, kasus yang keenam, misalkan A elemen Z positif dan B elemen Z negatif, maka A ditambah A ditambah dengan negatif B sama dengan 2A ditambah negatif B elemen Z. Kasus yang ketujuh, misalkan A elemen Z negatif dan B elemen Z positif, maka negatif A ditambah negatif A ditambah B itu sama dengan 2 dikali negatif A ditambah B elemen Z. Nah, untuk kasus yang ke-8 ini, misal A merupakan elemen Z
Z positif, dan B merupakan himpunan 0 atau himpunan kosong, maka A ditambah B sama dengan A ditambah A ditambah 0 sama dengan 2A yang merupakan elemen Z. Selanjutnya di sini terdapat kasus yang 9, misalkan A elemen Z negatif dan B merupakan himpunan kosong, maka negatif A ditambah B sama dengan negatif A ditambah negatif A ditambah 0 sama dengan 2 dikali negatif A yang merupakan elemen Z. Untuk kasus yang ke-10, misalkan A merupakan himpunan kosong dan B elemen Z positif, maka A ditambah B sama dengan 0 ditambah 0 ditambah B sama dengan B elemen Z. Untuk kasus yang ke-12, misalkan A elemen kosong, himpunan kosong, dan B juga elemen himpunan kosong, maka A ditambah B sama dengan 0 ditambah 0 ditambah 0, maka hasilnya 0 yang merupakan elemen Z. Nah, berdasarkan kasus 4 sampai dengan kasus 12 tersebut, maka terbukti bahwa untuk setiap A, B elemen Z terdapat 2A ditambah B yang merupakan elemen Z juga. Selanjutnya, kita ambil sembarang A, B elemen Z. Nah, maka akan dibuktikan bahwa AB itu merupakan elemen Z. Kasus yang ke-13 yaitu misalkan A, B elemen Z positif, maka terdapat AB yang merupakan elemen Z. Nah, kasus 14 misalkan A, B elemen Z negatif, maka terdapat negatif A dikali dengan negatif B, maka hasilnya AB yang merupakan elemen dari Z. Nah, kasus 15 misalkan A elemen Z positif dan B elemen Z negatif, maka A dikalikan dengan negatif B, hasilnya negatif AB yang merupakan elemen Z. Nah, kasus yang ke-16 misalkan A elemen Z negatif sedangkan B elemen Z positif, maka negatif A dikalikan dengan B akan menghasilkan negatif AB yang merupakan elemen Z. Nah, untuk kasus yang ke-17 misalkan A elemen Z positif dan B elemen himpunan kosong, maka AB sama dengan A dikali 0, maka hasilnya 0 yang merupakan elemen Z. Nah, untuk kasus yang 18 misalkan A elemen Z negatif dan B elemen himpunan kosong, maka negatif A dikali B sama dengan negatif A dikalikan 0 sama dengan 0 yang merupakan himpunan Z, yang merupakan elemen Z. Nah, untuk kasus yang ke-19 misalkan A elemen himpunan kosong dan B merupakan elemen Z positif, maka AB sama dengan 0 dikali B sama dengan 0 yang merupakan elemen Z. Untuk kasus yang ke-20 misalkan A elemen himpunan kosong dan B elemen Z negatif, maka AB sama dengan 0 dikali negatif B sama dengan 0 elemen Z. Untuk kasus yang ke-21 misalkan A elemen himpunan kosong dan B elemen himpunan kosong, maka AB sama dengan 0 dikali 0 dan hasilnya 0 yang merupakan elemen Z. Nah, berdasarkan kasus 13 sampai dengan kasus 21, maka terbukti bahwa untuk setiap A, B merupakan elemen Z, terdapat AB yang merupakan elemen Z juga. Nah, kita ambil sembarang A, B elemen Z, nah akan dibuktikan bahwa 2A ditambah B dikurang AB. Berdasarkan kasus 1 sampai dengan kasus 21, terbukti bahwa untuk setiap A, B elemen Z, terdapat 2A ditambah B dikurang AB yang merupakan elemen Z. Dengan demikian, A operasi kurang B sama dengan C merupakan suatu pemetaan A, B untuk Z dioperasikan dengan Z, sehingga operasi pengurangan ini merupakan operasi biner pada Z. Nah, selanjutnya di sini terdapat contoh 4, diberikan Z3, diberikan suatu himpunan Z3 yang berisikan elemen-elemen yaitu terdapat 0, 1, 2, dan operasi penjumlahan pada modul 3. Nah, tunjukkan bahwa operasi penjumlahan pada modul 3 ini merupakan
suatu operasi biner pada Z3. Penyelesaiannya berdasarkan definisi operasi biner bahwa suatu operasi biner pada Z3 merupakan suatu fungsi dari Z3 yang dioperasikan dengan Z3 yang akan menghasilkan Z3, sehingga akan ditunjukkan bahwa operasi penjumlahan modulo 3 merupakan operasi biner pada Z3 yang berlaku A. Bundaran penjumlahan 3 operasi penjumlahan modulo 3B sama dengan C merupakan suatu pemetaan A, B yang merupakan elemen di Z3 yang dioperasikan ke Z3 ke C yang merupakan elemen Z3. Nah, produk kartesius dari Z3 yang dioperasikan dengan Z3 itu terdapat 0,0, 0,1, 0,2, 1,0, 1,1, 1,2, 2,0, 2,1, dan 2,2. Sehingga akan kita peroleh A, B itu akan menghasilkan C. Nah, kita bisa lihat di sini pada modulo penjumlahan modulo 3, 0 ditambah 0 itu 0, 0 ditambah 1 itu 1, 0 ditambah 2 itu 2, 1 ditambah 0 itu 1, 1 ditambah 1 itu 2, 1 ditambah 0, 1 ditambah 2 itu 0 karena dia berada di pada penjumlahan modulo 3, 2 ditambah 0 itu 2, 2 ditambah 1 itu 0, dan 2 ditambah 2 itu 1. Perhatikan bahwa 3 sama dengan 0 mod 3 atau 3 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 0. Untuk 4 sama dengan 1 mod 3 atau 4 sama dengan 3 dikali 1 ditambah 1. Nah, karena C itu terdapat elemen-elemen yaitu 1, 0, dan 2, maka C itu termasuk elemen pada Z3. Nah, dengan demikian A, B yang merupakan elemen Z3 dioperasikan dengan Z3 ke C yang mana itu merupakan elemen Z3, maka penjumlahan modulo 3 merupakan suatu operasi biner pada Z. Selanjutnya di sini terdapat latihan soal. Nah, berdasarkan contoh 1, 2, 3, dan 4 yang tadi dijelaskan, apa yang bisa kalian simpulkan tentang operasi biner? Nah, operasi biner adalah operasi yang menghasilkan elemen lain dari gabungan dua elemen serta suatu operasi yang melawankan antara satu himpunan dengan tepat ke satu himpunan lainnya dengan himpunan tersebut merupakan himpunan yang tak kosong. Atau operasi biner adalah suatu fungsi dari G yang dioperasikan dengan G yang akan menghasilkan G. Apabila suatu operasi biner dinotasikan dengan bintang, maka operasi A, operasi biner bintang B itu sama dengan C merupakan suatu pemetaan di mana A, B yang merupakan elemen G dioperasikan dengan G ke C itu merupakan elemen G. Baik, terima kasih kepada Linjani. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Randy. Kepadanya waktu dan layar dipersilahkan. Selanjutnya materi yang ketiga ada sifat ketertutupan. Definisinya, setiap himpunan K yang kosong disebut sifat tertutup terhadap operasi biner. Jika setiap AB elemen H, maka A dioperasikan dengan B akan menghasilkan elemen H. Nah, contohnya himpunan bilangan bulat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Sedangkan himpunan bilangan rasional positif tidak tertutup terhadap operasi pengurangan. Nah, di sini ada latihan soal yang kedua. Berikan masing-masing dua contoh dan bukan contoh sifat ketutupan pada suatu operasi kepada suatu himpunan dengan suatu operasi tertentu. Untuk menjawabnya, yang pertama, contoh sifat ketutupan. Contohnya yang pertama, penjumlahan bilangan bulat adalah tertutup. Jika A dan B ada bilangan bulat, maka A ditambah B juga hasilnya akan merupakan bilangan bulat. Kemudian, perkalian matriks adalah tertutup.
jika A dan B ada dua buah matrik, maka hasil perkalian A dikali B juga akan merupakan matriks. Maka ini adalah bersifat tertutup. Kemudian bukan contoh sifat ketertutupan. Yang pertama, pengurangan bilangan asli bukanlah tertutup. Misalnya, jika A sama dengan 3, kemudian B juga sama dengan 5, maka 3 dikurangi 5 adalah negatif 2, yang mana negatif 2 ini bukan merupakan bilangan asli. Kemudian pembagian oleh 0 adalah pembagian oleh 0 pada himpunan bilangan real bukanlah tertutup. Misalnya, jika A adalah bilangan real, maka A dibagi 0 adalah tidak terdefinisi. Maka ini juga bukan merupakan tertutup. Kemudian materi selanjutnya ada sifat asosiatif. Definisinya, suatu operasi biner pada himpunan H yang tak kosong berlaku sifat asosiatif apabila setiap A, B, C elemen H berlaku A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Contoh yang 6, yang pertama, operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z berlaku sifat asosiatif karena setiap A, B, C elemen Z berlaku A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Kemudian contoh yang kedua, operasi perkalian pada bilangan bulat Z berlaku sifat asosiatif karena setiap A, B, C elemen Z berlaku A dikali BC sama dengan AB dikali C. Kemudian selanjutnya operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 berlaku sifat asosiatif. Nah, di sini ada ada latihan soal yang ketiga. Periksa apakah kebenaran dari operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 ini berlaku sifat asosiatif. Nah, kita akan membuktikan bahwa ini tuh bersifat asosiatif menggunakan tabel Calais. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Maka akan dibuktikan bahwa sifat asosiatif pada operasi penjumlahan modulo 6 Z6 ini dengan ambil sembarang A, B, C, setiap A, B, C ini elemen dari Z6. Nah, ambil misalkan A sama dengan 3, B sama dengan 3, dan C sama dengan 5. Untuk setiap A, B, C ini elemen dari Z6. Maka karena ini operasi penjumlahan berarti A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, kemudian kita masukkan, substitusikan A-nya 3 ditambah B-nya 3 tambah C-nya sama dengan 5. Maka 3 tambah 3 tambah 5 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 5. Nah, kita selesaikan yang ada di dalam kurung 3 tambah 3. Kita lihat di dalam tabel 3 tambah 3 sama dengan 0. Karena ini terhadap modulo 6. Berarti 3 tambah 3 sama dengan 0. Kemudian ditambah 5. Kemudian sama dengan 3 tambah 3 tambah 5. 3 tambah 5 dilihat dalam tabel yaitu 2. Maka hasilnya 0 tambah 5 sama dengan 3 tambah 2. Hasilnya 5 sama dengan 5. Nah, karena hasilnya sama, berarti ini terbukti sifat asosiatif. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa operasi penjumlahan modulo 6 terhadap Z6 ini berlaku sifat asosiatif. Untuk setiap A, B, C-nya ini elemen dari Z6. Kemudian ada contoh latihan yang ketiga nomor 2. Berikan 5 contoh lain yang menunjukkan sifat asosiatif pada suatu himpunan dengan operasi biner tertentu. Nah, jawab yang pertama, operasi bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Himpunan bulat dengan operasi penjumlahan. Kemudian contoh yang kedua, himpunan bilangan rasional dengan operasi penjumlahan. Contoh yang ketiga, himpunan bilangan rasional dengan operasi perkalian. Contoh yang keempat, himpunan bilangan asli dengan operasi penjumlahan. Contoh yang kelima, himpunan bilangan asli dan operasi perkalian. Kemudian nomor 3, berikan 5 contoh yang bukan menunjukkan sifat asosiatif pada suatu himpunan dengan operasi biner tertentu. Yang pertama, himpunan bilangan asli dengan operasi perkalian, dengan operasi pengurangan. Ini sudah jelas ya, tadi sudah dibuktikan. Kemudian himpunan bilangan rasional dengan operasi pengurangan. Kemudian yang ketiga, himpunan bilangan cacah dengan operasi pengurangan. Kemudian yang keempat, himpunan bilangan Z5 dengan operasi pengurangan. Dan yang kelima, himpunan bilangan Z6 dengan operasi pengurangan. Baik, terima kasih kepada Randy. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sabrina. Kepadanya waktu dan layar dipersilahkan.
Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Dilanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai elemen identitas. Elemen anggota E pada himpunan H disebut elemen identitas untuk operasi biner bintang apabila berlaku E operasi bintang A sama dengan A dan A operasi bintang E sama dengan A untuk setiap A anggota himpunan H. Di sini terdapat contoh dari elemen identitas. Yang pertama, 0 merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z karena untuk setiap A anggota Z berlaku A plus 0 sama dengan A dan 0 plus A sama dengan A. Kemudian, contoh selanjutnya, 1 merupakan elemen identitas pada operasi perkalian pada bilangan bulat Z karena untuk setiap A anggota bilangan bulat Z berlaku A dikali 1 sama dengan A dan 1 dikali A sama dengan A. Kemudian contoh yang terakhir, 0 merupakan elemen identitas pada operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 karena untuk setiap A anggota Z6 berlaku A plus 0 sama dengan A dan 0 plus A sama dengan A. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Dilanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai elemen A dan 0 plus A sama dengan A. Selanjutnya, terdapat latihan soal yang keempat. Soal yang pertama, diberikan U10 sama dengan 1379 dan operasi perkalian modulo 10. Apakah U10 berlaku sifat ketertutupan, berlaku asosiatif, dan memiliki elemen identitas? Yang pertama, kita akan membuktikan bahwa U10 berlaku sifat ketertutupan dengan menggunakan tabel Cayley. Nah, di sini sudah dimasukkan semua elemen pada tabel Cayley dan berdasarkan tabel Cayley di atas dapat disimpulkan bahwa U10 pada operasi perkalian modulo 10 berlaku sifat ketertutupan, di mana U10 jika dioperasikan dengan perkalian modulo 10 akan menghasilkan anggota himpunan U10 itu sendiri sesuai dengan definisi ketertutupan. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan U10 berlaku sifat asosiatif. Ambil sebarang A, B, C anggota bilangan Z, kemudian kita misalkan A sama dengan 3, B sama dengan 7, C sama dengan 9. Untuk setiap A, B, C anggota Z6, maka A dikalikan dengan B tutup kurung dikalikan dengan C akan sama dengan A dikalikan dengan B dikalikan dengan C. Nah, kita masukkan A-nya 3, B-nya 7, dan C-nya 9. 3 dikali 7 dikali 9 sama dengan 3 dikali buka kurung 7 dikali 9 tutup kurung. Itu sama dengan 1 dikali 9 sama dengan 3 kali 3. Nah, maka terbukti 9 sama dengan 9. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa U10 pada operasi perkalian modulo 10 berlaku sifat asosiatif untuk setiap A, B, C anggota Z6. Nah, kemudian U10 memiliki elemen identitas pada anggota 1, anggota U10 terhadap modulo 10 karena sesuai dengan definisinya, yaitu jika ada A anggota S di mana A dikali S sama dengan A anggota S, jadi baris ke-1 pada tabel di atas hasilnya tetap, yaitu 1379 anggota U10. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan U10 berlaku sifat asosiatif. Ambil sebarang A, B, C anggota bilangan Z, kemudian kita misalkan A sama dengan 3, B sama dengan 7, C sama dengan 9. Untuk setiap A, B, C anggota Z6, maka A dikalikan dengan B tutup kurung dikalikan dengan C akan sama dengan A dikalikan dengan B dikalikan dengan C. Nah, kita masukkan A-nya 3, B-nya 7, dan C-nya 9. 3 dikali 7 dikali 9 sama dengan 3 dikali buka kurung 7 dikali 9 tutup kurung. Itu sama dengan 1 dikali 9 sama dengan 3 kali 3. Nah, maka terbukti 9 sama dengan 9. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa U10 pada operasi perkalian modulo 10 berlaku sifat asosiatif untuk setiap A, B, C anggota Z6. Nah, kemudian U10 memiliki elemen identitas pada anggota 1, anggota U10 terhadap modulo 10 karena sesuai dengan definisinya, yaitu jika ada A anggota S di mana A dikali S sama dengan A anggota S, jadi baris ke-1 pada tabel di atas hasilnya tetap, yaitu 1379 anggota U10.
Nah, selanjutnya terdapat contoh yang kedua. Berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu memiliki elemen identitas. Yang pertama, himpunan bilangan cacah dengan operasi penjumlahan. Yang kedua, himpunan bilangan real dengan operasi perkalian. Yang ketiga, himpunan bilangan rasional dengan operasi perkalian. Yang keempat, himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Dan yang kelima, himpunan bilangan asli dengan operasi perkalian. Kemudian terdapat soal yang ketiga, berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu yang tidak memiliki elemen identitas. Contoh yang pertama, himpunan bilangan bulat positif dengan operasi perkurangan. Yang pertama, himpunan bilangan bulat positif dengan operasi pengurangan. Yang kedua, himpunan matriks 2 kali 3 dengan operasi perkalian. Yang ketiga, himpunan fungsi bilangan real ke bilangan real dengan operasi perkalian. Yang keempat, himpunan-himpunan dengan operasi irisan. Dan yang kelima, himpunan kata dengan operasi penggabungan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi elemen inverse. Definisinya, elemen anggota A pada himpunan H disebut elemen inverse untuk operasi biner bintang apabila berlaku A operasi bintang B sama dengan E dan B operasi bintang A sama dengan E untuk setiap A anggota himpunan H. Di sini terdapat contoh dari elemen inverse, yaitu minus A merupakan elemen inverse pada operasi penjumlahan pada bilangan bulat Z, karena untuk setiap A anggota Z berlaku A plus min A sama dengan 0 dan min A plus A sama dengan 0. Contoh yang kedua yaitu diberikan Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan operasi penjumlahan modulo 6 merupakan operasi biner di Z6. Kita dapat lihat, inverse dari 0 adalah 0, karena 0 modulo penjumlahan 6 dengan 0 sama dengan 0. Kemudian inverse dari 1 adalah 5, karena 1 modulo penjumlahan 6 dengan 5 sama dengan 0. Kemudian inverse dari 2 adalah 4, karena 2 modulo penjumlahan 6 dengan 4 sama dengan 0. Kemudian inverse dari 3 adalah 3, karena 3 modulo penjumlahan 6 dengan 3 sama dengan 0. Kemudian inverse dari 4 adalah 2, karena 4 modulo penjumlahan 6 dengan 2 sama dengan 0. Dan yang terakhir, inverse dari 5 adalah 1, karena 5 modulo penjumlahan 6 dengan 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya terdapat latihan soal yang kelima. Di sini terdapat soal pertama, apakah elemen identitas berlaku unik hanya satu dan satu-satunya pada himpunan tertentu pada satu operasi biner, sedangkan elemen identitas tidak berlaku sifat unik? Kemukakan alasannya. Nah, dapat kita ketahui ya bahwa elemen identitas bersifat unik pada himpunan dengan suatu operasi biner karena sifatnya terdefinisi secara sistematis atau secara matematis. Nah, unik karena elemen identitas ketika digabungkan dengan elemen lain tergantung dengan jenis operasi biner. Nah, kemudian di sini terdapat soal yang kedua. Berdasarkan jawaban Anda pada latihan soal 4 nomor 1, tentukan inverse-nya. Nah, kita menghitung inverse masing-masing. Yang pertama, inverse dari 1 adalah 1. Karena 1 modulo perkalian 10 dengan 1 adalah 1. Kemudian, inverse dari 3 adalah 7. Karena 3 modulo perkalian 10 dengan 7 sama dengan 1. Kemudian selanjutnya inverse dari 7 adalah 3, karena 7 modulo perkalian 10 dengan 3 sama dengan 1. Dan inverse dari 9 adalah 9, karena 9 modulo perkalian 10 dengan 9 adalah 1. Sekian. Nah, selanjutnya terdapat soal yang ketiga. Berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan operasi biner tertentu yang memiliki inverse. Contoh yang pertama, himpunan bilangan bulat positif dengan operasi perkalian. Contoh yang kedua, himpunan matriks 2 kali 2 dengan operasi perkalian inverse matriks. Contoh yang ketiga, himpunan fungsi bilangan real tidak nol dengan operasi perkalian. Contoh yang keempat, himpunan fungsi bilangan real tidak nol dengan operasi penjumlahan. Contoh yang kelima, himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Kemudian terdapat soal yang keempat.
Berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan operasi biner tertentu yang tidak memiliki inverse. Contoh yang pertama, himpunan bilangan bulat dengan operasi perkalian. Yang kedua, himpunan bilangan aljabar dengan operasi pembagian. Yang ketiga, himpunan bilangan imajiner dengan operasi perkalian. Yang keempat, himpunan bilangan polinomial dengan operasi perkalian. Dan yang terakhir, himpunan bilangan real positif dengan operasi perkalian. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sabrina. Maka demikianlah penjelasan materi dari kelompok 1 kelas 4E terkait dengan materi himpunan dan operasi biner. Semoga ilmu yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Ditutup, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.